Apa jadinya kalau barista yang terlihat ramah ternyata menyimpan rahasia gelap di balik senyumannya? Halo Sobat Cerita Ranjang, selamat datang di episode terbaru dari Cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Karena di sini, kita berbicara tentang cerita-cerita yang bikin hati berdebar dan pikiran melayang. Valen adalah wanita mandiri dengan gaya hidup yang teratur. Setiap pagi, ia selalu mampir ke kafe kecil di sudut kota sebelum memulai harinya. Di sana, ia selalu memesan cappuccino dari seorang barista bernama Zico. Pria itu punya senyuman yang tak pernah gagal membuat hati Valen berdesir. "Cappuccino dengan ekstra foam, seperti biasa, Valen?" tanya Zico dengan suara serak yang entah kenapa selalu terasa menggoda. Valen hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan getaran aneh di dalam dirinya. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat menyerahkan cangkir kopi, jari Zico sengaja menyentuh tangan Valen lebih lama dari biasanya. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk mengirimkan aliran panas ke seluruh tubuhnya. "Kamu selalu terlihat cantik di pagi hari," bisiknya, nyaris membuat Valen menumpahkan kopinya. Hari-hari berikutnya, perhatian Zico pada Valen semakin nyata. Dia tidak lagi sekadar menyapa, tapi juga melontarkan komentar-komentar yang membuat Valen tertegun. "Aku suka cara kamu menyisir rambutmu, Valen. Selalu rapi, tapi tetap ada sisi liarnya," kata Zico sambil mengelap meja di dekatnya. Valen tertawa kecil, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah Zico hanya menggoda atau benar-benar tertarik padanya? Ada sesuatu dalam tatapan Zico yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat Valen merasa seperti sedang ditelanjangi perlahan dengan matanya. "Zico, kamu terlalu banyak memuji," jawab Valen mencoba meredam suasana, meskipun ia merasakan getaran aneh di dadanya. Suatu malam, ponsel Valen berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Hai, ini Zico. Aku harap nggak keberatan aku menyimpan nomormu dari daftar pelanggan." Valen terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. "Sejak kapan barista menyimpan nomor pelanggan?" balasnya dengan nada bercanda. Zico cepat menjawab, "Sejak aku nggak bisa berhenti memikirkan salah satu dari mereka." Jawaban itu membuat Valen terdiam. Ia tahu ini tidak biasa, tapi hatinya melompat mendengar kata-kata itu. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berbicara hingga larut. Zico bukan hanya pria dengan senyum menggoda, tetapi juga seseorang yang tahu bagaimana membuat Valen merasa istimewa. Hari berikutnya, Valen kembali ke kafe dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Zico menyambutnya dengan senyum hangat, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. "Aku bikin sesuatu yang spesial untukmu hari ini," katanya sambil menyerahkan secangkir cappuccino dengan sedikit hiasan hati di atasnya. Valen tersenyum, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar keramahan seorang barista. "Apa ini caramu merayu semua pelanggan wanita?" tanya Valen mencoba bercanda. Zico hanya tertawa kecil. "Mungkin, tapi hati-hati. Ini bisa membuatmu ketagihan," jawabnya sambil menatap Valen dengan mata yang penuh arti. Malam itu, Zico mengirim pesan lagi. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Bisa datang ke kafe setelah tutup?" Valen ragu, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari keraguannya. Ketika ia tiba, Zico membawanya ke sebuah ruangan kecil di belakang kafe. Di sana, ia melihat deretan lukisan yang penuh warna dan emosi. "Ini dunia kecilku," kata Zico sambil menyalakan lampu. Valen terpesona. "Aku nggak tahu kamu bisa melukis," ucapnya pelan. Zico mendekat, berdiri hanya beberapa inci darinya. "Ada banyak hal yang belum kamu tahu tentang aku, Valen," katanya dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah. Zico mendekat, membuat Valen bisa merasakan hangat napasnya di lehernya. "Kamu tahu, aku selalu menunggu momen seperti ini," bisiknya. Valen tidak bergerak, tubuhnya membeku dalam ketegangan yang aneh. "Zico, aku nggak tahu apakah ini ide yang baik," katanya pelan, meskipun dalam hatinya, ia tahu ia tidak ingin pergi. Zico tersenyum kecil, lalu mengambil tangan Valen dan meletakkannya di dadanya. "Percaya padaku, Valen. Aku nggak akan membuatmu menyesal," ucapnya sambil menatap dalam ke matanya. Malam itu menjadi awal dari hubungan mereka yang penuh gairah. Zico, dengan caranya yang santai tapi intens, tahu bagaimana membuat Valen merasa diinginkan. Setiap kali mereka bersama, ia selalu memastikan bahwa Valen mendapatkan lebih dari sekadar perhatian. "Kamu spesial, Valen.
bisiknya suatu malam sambil menyentuh wajahnya dengan lembut. Valen tidak bisa menahan dirinya. Ia merasa seperti jatuh ke dalam pusaran emosi dan hasrat yang tak bisa dihentikan. Tapi seperti api yang menyala terlalu terang, hubungan mereka tidak lepas dari konflik. Valen mulai mendengar desas-desus tentang Zico. Dia itu barista mesum. Hati-hati Valen, kata seorang teman di kafe. Valen mencoba mengabaikannya, tetapi rasa cemburu mulai menguasainya. Suatu malam, ia memutuskan untuk datang ke kafe tanpa memberitahu Zico. Apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Zico sedang bercanda mesra dengan seorang pelanggan wanita. Jadi, aku hanya salah satu dari mereka, pikir Valen. Valen langsung mengonfrontasi Zico malam itu juga. Apa maksud semua ini, Zico? Aku pikir kamu berbeda, serunya dengan nada tajam. Zico terlihat terkejut, tapi ia mencoba menenangkan Valen. Valen, kamu harus percaya padaku. Aku memang suka bercanda, tapi apa yang kita miliki ini nyata, katanya dengan nada serius. Valen tidak yakin. Kalau begitu buktikan, Zico. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata, jawabnya tegas. Zico tahu dia harus membuktikan keseriusannya. Dia mulai mengubah sikapnya, berhenti bersikap genit pada pelanggan lain, dan fokus sepenuhnya pada Valen. Ia bahkan mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk menunjukkan bahwa Valen adalah prioritasnya. Suatu malam, saat mereka berbicara di apartemen Valen, Zico berkata dengan suara yang penuh emosi, "Aku nggak ingin kehilanganmu, Valen. Kamu adalah satu-satunya alasan aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Valen, yang hatinya masih ragu, merasa luluh oleh kata-kata itu. Mereka saling mendekat, dan malam itu menjadi saksi dari janji baru di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Zico benar-benar menunjukkan kesungguhannya. Ia mulai membuka lebih banyak sisi dirinya kepada Valen, termasuk masa lalunya yang penuh liku. "Aku dulu bukan pria yang baik," ucapnya suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen Valen. "Aku sering bermain-main dengan hati wanita. Tapi sejak aku bertemu kamu, aku merasa seperti diberi kesempatan untuk memulai dari awal." Valen terdiam. Ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Zico, tapi bayang-bayang masa lalu pria itu masih menghantuinya. "Aku ingin percaya, Zico, tapi butuh waktu," jawabnya pelan. Namun, ujian baru datang ketika mantan Zico, seorang wanita bernama Clara, muncul kembali. Clara adalah sosok yang karismatik dengan aura yang sulit diabaikan. Suatu hari, Valen melihat Clara di kafe, berbicara akrab dengan Zico. Hatinya langsung panas. Setelah Clara pergi, Valen menghampiri Zico dengan wajah penuh amarah. "Dia masih ada dalam hidupmu?" tanyanya dengan nada dingin. Zico menghela napas panjang. "Clara hanya masa lalu, Valen. Aku bahkan nggak tahu dia akan datang hari ini," jawabnya dengan tenang. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan Valen. Malam itu, mereka bertengkar hebat. "Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu bahkan nggak mencoba menjauh dari bayang-bayang masa lalumu?" teriak Valen. Zico mencoba menjelaskan, tapi Valen sudah terlalu emosi untuk mendengarkan. Ia akhirnya pergi meninggalkan Zico di apartemennya, merasa hatinya tercabik-cabik. Sepanjang malam, Valen bertanya-tanya, apakah ia terlalu cepat membuka hatinya untuk pria yang punya reputasi seperti Zico? Keesokan harinya, Zico datang ke apartemen Valen dengan bunga di tangan dan ekspresi penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah, Valen, tapi aku nggak ingin kamu pergi. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan kalau kamu adalah satu-satunya untukku," katanya dengan suara bergetar. Valen menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di matanya. "Buktikan, Zico. Aku nggak ingin kata-kata kosong lagi," jawabnya sebelum membiarkannya masuk. Dalam minggu-minggu berikutnya, Zico melakukan segala cara untuk memenangkan kembali kepercayaan Valen. Ia menjauhkan diri dari semua wanita yang pernah dekat dengannya, termasuk Clara. Ia bahkan membawa Valen ke sebuah galeri seni, memperkenalkannya sebagai inspirasinya dalam melukis. "Kamu bukan cuma inspirasiku, Valen. Kamu adalah alasan aku ingin menjadi pria yang lebih baik," bisiknya di tengah keramaian, membuat Valen merasa hangat di tengah dinginnya malam. Hubungan mereka mulai membaik, tapi Valen tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menjaga hubungan mereka tetap utuh. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara di balkon, Valen mengungkapkan ketakutannya. "Aku takut, Zico. Takut kalau kita ini hanya fase. Bagaimana kalau suatu hari kamu berubah pikiran?" Zico meraih tangan Valen dan menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak bisa menjamin masa depan, Valen. Tapi aku bisa menjamin satu hal. Aku akan berjuang untuk kita selama kamu mau berjuang bersamaku." Percakapan itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka.
Valen mulai membuka hatinya sepenuhnya, sementara Zico semakin menunjukkan bahwa ia serius. Mereka mulai membicarakan masa depan, termasuk rencana untuk meninggalkan kota dan memulai hidup baru bersama. Aku ingin kita punya kafe kecil, tempat kita bisa bekerja dan menikmati hidup bersama, kata Zico suatu malam sambil memeluk Valen. Kafe kecil dengan galeri seni di belakangnya? Kedengarannya seperti mimpi yang indah, balas Valen sambil tersenyum. Tapi, tidak semua orang mendukung hubungan mereka. Beberapa teman Valen masih meragukan Zico, sementara pelanggan kafe mulai menyebarkan gosip tentang mereka. Kamu yakin dia nggak akan kembali ke kebiasaannya yang lama? Tanya salah satu teman Valen. Valen hanya tersenyum dan menjawab, aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Dia mungkin punya masa lalu yang rumit, tapi aku percaya pada perubahan. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam sederhana di apartemen Valen, Zico tiba-tiba berlutut di hadapannya. Ia mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku nggak ingin menunggu lagi. Valen, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Valen tertegun, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Zico, aku mau, jawabnya dengan suara bergetar. Malam itu menjadi malam yang paling indah dalam hidup mereka. Dengan semua rintangan yang telah mereka lewati, Zico dan Valen tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan datang selama mereka bersama. Aku nggak peduli apa yang dunia pikirkan tentang kita, kata Zico sambil memeluk Valen erat. Yang penting adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Valen tersenyum, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah menemukan rumahnya, bukan pada tempat tetapi pada seseorang.